Kepemimpinan yang demokratis ini sangat tepat apabila orang yang kita pimpin sudah mempunyai kematangan dalam cara berpikir, mempunyai keterampilan dalam berkomunikasi, serta pada waktu kita memimpin, mengambil keputusan dengan demokratis, meminta pendapat banyak orang, sudah dipastikan hal ini situasinya betul-betul terkait dengan kepentingan orang banyak, serta masih ada waktu yang cukup banyak sehingga kita bisa meminta banyak pendapat orang. Ataupun kalau kita ingin melakukan angket secara demokratis, voting, sudah pasti kita punya banyak waktu. Dan ini bisa dilakukan juga cara demokratis ini apabila dalam satu kondisi, sekali lagi tetap dalam kondisi banyak waktu, dan kita bukan orang yang paling tahu, jadi kita bisa melakukan satu yang namanya demokratis. Tetapi di dalam hal-hal tertentu, seringkali kita juga harus yang disebutkan yaitu kepemimpinan dengan cara otoriter. Kepemimpinan dengan cara otoriter itu sangat diperlukan ketika waktunya mendesak. Kita paling tahu, tidak ada waktu lagi untuk mendiskusikan, tidak ada waktu lagi untuk melakukan angket, atau dalam situasi keputusan ini tidak terkait dengan kepentingan orang banyak atau tidak begitu bermasalah, maka bisa diambil keputusan tanpa harus minta pendapat banyak orang. Namun ketika kita ambil keputusan dengan cara yang otoriter ini, tetap kita harus jelaskan latar belakang kenapa kita mengambil keputusan dan bagaimana saat itu kita harus melakukan secara otoriter, yaitu setelah selesai keputusan dijalankan dan ada waktu untuk cerita, kita harus ceritakan supaya tidak terjadi salah paham. Apalagi kalau ternyata itu kepentingannya memang menyangkut kepentingan orang banyak yang kita ambil keputusan. Contohnya, kalau kita misalnya ini kondisi hidup atau mati, bahwa harus loncat atau meledak kena granat, bisa mati semua. Nah, ketika kita ambil perintah ya, loncat, ini ada granat, atau Anda bisa loncat atau saya tembak kamu, loncat sekarang juga. Nah, orang loncat, tapi setelah loncat baru dijelaskan ini ada granat, ini ada begini, kalau kamu tidak loncat kita mati bareng. Nah, otoriter seringkali digunakan pada waktu tidak ada waktu, jadi harus ambil keputusan dengan cepat. Karena seringkali kalau kita tidak ambil keputusan, itu adalah keputusan. Waktu berlalu, bisa dalam kondisi bahaya atau gawat darurat. Dulu, ketika ada anak teman dari Surabaya, sedang di Jakarta, dan kemudian jatuh mengalami gegar otak. Ketika saya telepon orang tuanya, saya bilang, please, Pak, Anda pakai pesawat datang ke sini, bawa paspor, siapa tahu harus dibawa pergi ke Singapura atau pergi kemana saja. Tapi pada waktu Anda naik pesawat terbang, sekarang ini baru antri dokter, terserah Anda boleh di sana. Tapi kalau ini sedang antri dokter, dan dokter pada waktu dokter memutuskan harus operasi, saya yang akan tanda tangan, walaupun saya bukan papa mamanya. Apakah itu diperkenankan? Saya akan ambil keputusan, akan saya anggap sebagai anak saya sendiri. Ketika mereka, saya percayakan kepada Pak Tung, saya anggap anak sendiri Pak Tung, ya saya akan terbang. Tapi kalau memang nanti dokternya butuh apa-apa dan Pak Tung ambil keputusan apa, Pak Tung ambil keputusan. Yes, saya ambil keputusan. Sudah tidak bisa nanya orang tuanya lagi, boleh enggak, mau enggak. Enggak, kalau memang kondisi darah darurat, pembuluh darah di otaknya pecah dan membanjirin otak, harus operasi, ya harus operasi. Bukan tanya mau enggak, boleh enggak, mau enggak mau, boleh enggak boleh. Dan saya ambil keputusan. Dan saat itu ya saya ambil risiko. Apabila ternyata dioperasi, ternyata ada apa-apa, ya saya tanggung. Loh kok ambil keputusan? Ya saya sudah ngomong gitu, sudah ngomong di depan, tapi ini demi, jadi saya ambil keputusan. Nah, inilah kepemimpinan. Sometimes otoriter, tidak harus demokratis selalu. Nah, apalagi kalau yang diajak demokratis ternyata mereka tidak dewasa, problem berat. Misalnya banyak sekali orang ngomong di Indonesia, nah kalau misalnya orang bilang, wah kalau menembak itu berarti melanggar hak asasi manusia. Nah ternyata orang ini ternyata tidak punya kemampuan berpikir dan kemudian melakukan demonya anarkis, merusak, bahkan bakar, bahkan membunuh orang dengan cara membakar tadi. Nah kalau tidak diberikan tembakan peringatan, dan kalau dikasih tembakan peringatan dan ternyata masih tetap nekat,
menyerbu. Nah, saat-saat seperti itulah butuh ketegasan. Nah, kalau tidak tegas, banyak korban. Ketika banyak korban, hak asasi manusia di mana?